dan kita mengurusi 36 murid. Tidak mungkin kita dapat membentuk karakter anak semuanya menjadi baik tanpa dukungan dari orang tua. Ya, makanya itu kemarin saya diadakan pelatihan, saya ingin berbagi praktik baik. Kalau saya berbagi kepada teman-teman saya juga pada sudah tahu bagaimana cara hanya menjadi karakter di sekolah. Sedangkan saya ingin tahu bagaimana ibu di rumah mendidik anaknya. Ya, sementara kita di sekolah sudah misalnya sholat zuhur sudah saya pantau azan, ayo nak, ada yang mau, ada yang mau. Saya bingung, saya paksa, tidak mungkin ya. Kamu bisa paksa saya biologi langsung masuk ke sholat, nggak mungkin ya. Nanti saya ham lagi, ya gitu ham, nanti salah saya. Saya udah berupaya membentuk karakter anak supaya beribadah bertakwa kepada Tuhan. Bagaimana dengan di rumah? Ya, saya tanya kemarin survei ke anak-anak. Nah, ibu mau tanya, di rumah bagaimana orang tua kamu? Ada yang jawab dibangunin, ada yang enggak, ada yang orang tua juga tidak sholat subuh. Waduh, saya bingung. Orang tua yang tidak sholat gimana anaknya? Ya enggak? Jadi kita, bagaimana ini kondisi orang tua di rumah? Kamu tidur dengan begitu aja, nggak dibangunin? Oh enggak, Bu. Sampai jam berapa? Jam 10. Enak benar orang tua kamu. Ya enggak? Tidur, biarin kamu begitu aja. Ini pantesan ibu Susana, diri kamu terus sholat zuhur, sholat asar. Orang kamu di rumah aja dicuekin. Ada anak tujuhnya saya lihat memang konsisten dia bermasjid yang zuhur, yang asar. Pokoknya anak putra-putranya sudah mulai. Putranya sudah banyak yang sholat. Tapi kalau putrinya Bu, saya temui cuma 2-3 orang saja. Dan saya hafal itu. Ya, karena kan saya setiap aja langsung oh anak saya ada nggak ya? Karena kan saya sebagai wali kelas, lihat juga anak saya ada nggak ya? Saya nggak berhasil sebagai wali kelas kalau anak didik saya aja nggak mau membentuk karakternya. Ya Bu, itu yang kita harapkan tuh satu, anak tuh harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan dia pintar secara akademik, tapi tanggung jawabnya sama Tuhan aja dia nggak mau. Ya, sementara dia sudah wajib, SMP sudah wajib, putranya sudah akhir balik, sudah sunnah, dan perempuannya sudah ya. Tanggung jawab orang tua juga, tanggung jawab guru juga. Saya juga takut Bu di sini. Kalau ada ajar saya nggak boro-boro. Kalau saya pikir saya selalu boro-boro. Ayo nak sholat asar, ayo sholat. Saya bagaimana? Saya bingung nih gimana bentuk karakter anak 33 ya. Itu masalahnya. Ini tuntutan saya. Saya tanggung jawab sama Tuhan. Sementara saya sudah memberi contoh. Saya sholat gitu ya. Saya nggak ngajak doang gitu. Saya udah contoh. Guru nak. Guru aja sholat, lu lihat nggak susah ya. Oh saya tahu di rumah bagaimana pendidikan karakter itu sudah dibentuk belum di rumah ya. Jadi kita mohon bantuannya pihak sekolah supaya anak dididik dari rumah, kemudian dia terbiasa di rumah, di sekolah tidak nerusin Bu. Kan enak ya? Kalau ada karakter dia udah beriman, bertakwa, pasti dia otomatis bicaranya akan sopan. Ya, itu Bu. Jadi tujuan saya adalah di sini sharing hanya untuk bagaimana orang tua itu bisa menguatkan karakter yang sudah ada. Kan tahunya dari SD, kayaknya kan masih ke SMP itu masih agak susah ya Bu ya. Saya tahu lah SMP itu masa labil-labilnya anak untuk mencari jati diri, harus dibimbing. Ini loh yang baik. Ya, ini loh ada yang berkata kasar. Kalau orang tua juga jangan berkata kasar. Kalau anak lagi, saya nggak tahu ternyata saya ini tinggi usia segini terkabul ya. Gitu. Jadi kita ingat lagi doa. Ini anak kita dari sekarang Ibu dari kecil udah saya ajarin Bu. Anak saya kecil yang umur 6 tahun. Nah, mau tidur doanya yang banyak. Ini mau tidur kan lama tuh. Doa untuk mama, doa untuk ayah, doa untuk saya. 5 menit Bu doanya lama mau tidur. Mama panjang banget sih. Jadi akhirnya dia tertidur dengan dia. Tapi yang pengen tidur susah, saya suruh berdoa yang banyak. Nanti malaikat nyatet yang kanan sampai catatannya penuh. Nanti akan dikabulkan. Tidak kecil saya ajarin buat anak saya. Ya. Kadang saya juga ngerjain juga sih, cuma kan supaya dia ternyata pengen sesuatu itu harus usaha gitu loh, dan doanya ditabur dari sekarang dari
Nah, semalaman handphonenya rusak, matanya rusak, Bu. Ya. Nah, sepakat nih masalah handphone. Ya, tolong di rumah kasih kesepakatan sama anak-anak. Bukan dimarahin, Bu. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk orang tua murid kelas 7B. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam agenda kita, yaitu pengambilan rapor semester 2, dan kemudian saya ingin berbagi ya dari tentang parenting, penguatan pendidikan karakter di SMP dan juga di Jakarta. Ya. Di sini kenapa sih saya ingin sharing? Nah, saya ingin berbagi ilmu walaupun saya tidak punya banyak pengalaman seperti bapak ibu yang sudah punya anak yang lebih dewasa, mungkin lebih pengalamannya lebih banyak dari saya. Mohon izin karena saya hanya ingin supaya anak-anak kita dapat karakternya itu lebih terbentuk, ya. Karena karakter itu sangat penting ditumbuhkan sejak dini, ya. Apa itu karakter sih, Bu? Yang Ibu tahu? Apa itu karakter? Siapa yang bisa berbagi sharing? Karakter apa sih, Bu? Karakter? Karakter anak ciri khas. Aduh, Mama keren sekali. Ciri khas anak saya apa sih? Ya, yang melekat di dalam dirinya itu. Apakah orang tua sudah mengenali karakter anaknya sendiri? Sedangkan kita sebagai guru belum tentu hafal dengan karakter murid dari 3 siswa. Dengan begitu majemuknya, ya, kita harus bisa fokus mengenali ciri karakter anak ini. Nah, saya ingin kita sebagai guru dan orang tua bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk membentuk karakter yang baik, ya. Karena kalau di rumah itu kira-kira berapa persentase? 2/3 ya, kira-kira ya, kehadiran anak di rumah. Sedangkan di sekolah hanya 1/3 saja. Jadi orang tua itu adalah sebagai pendidik utama dan paling utama untuk membentuk karakter anak. Ya, jangan orang tua hanya menitipkan anaknya seperti pejabat-pejabat. Tahu lah Ibu ya, koruptor. Itu berarti karakternya baik ya, Bu? Nggak baik kan? Kalau orang yang punya karakter baik, nggak akan mau disuap, nggak akan mau korupsi. Terus juga ada orang yang kerjanya di mana yang dia bunuh diri. Tahu nggak, Bu? Yang namanya siapa? Pak Arya Pare yang di Kolot Muda tuh. Nah, itu dia berarti punya karakter baik nggak? Sampai dia tidak bisa menyelesaikan masalah, akhirnya menyelesaikan dengan bunuh diri. Sangat riskan ya, Bu ya. Era sekarang ini ya, kalau karakter anak kita lemah, mental anak kita punya masalah dikit aja dia langsung ciut mentalnya, kita tentunya hal-hal yang dia inginkan akan dia ambil yang negatif. Sangat-sangat iris bagi kita sebagai orang tua, sedih ya, baru menghadapi masalah dikit aja dia udah goyah, mentalnya udah kuat. Ya, jadi bagaimana? Ya harus sekarang nih anak harus dibentuk karakter yang kuat. Dengan cara apa? Nah ini ada caranya. Ya, dengan karakter utama. Karakter apa yang penting yang kita bentuk? Religius, ya, taat, beribadah, selain sholat, ngaji, Bu, biasakan 1 hari 1 ayat aja. Ya, buka Al-Quran tiap hari, jangan sampai anak itu bukannya handphone terus, bukannya WA terus, jangan Al-Quran cuma pajangan di rumah. Ya, kasihan kita masa nggak pernah kita baca. Jangan cuma Ramadan betul sampai habis. Ya, baca cuma Ramadan doang. Sama kayak saya sih. Tapi sekarang saya udah berusaha tiap hari harus pandai, ya, 1 ayat deh kalau nggak bisa 1 juz, ya. 1 ayat aja dulu deh, habis sholat subuh, gitu ya. Iya, 1 hari 1 ayat nggak apa-apa ya. Kalau 1 juz nggak mampu ya biasakan terlebih dari kecil dulu, Bu. Jadi terbentuk, ya. Alhamdulillah, Bu, saya dulu masih kecil, karena saya masuk siang, Bu, SD-nya. Saya ambil sholat duanya rajin, Bu. Saya nabung doanya di waktu sholat
Pas saya flashback kembali, saya ingat apa yang keinginan saya waktu itu. Oh ternyata benar, semua dijawab. Saya ingin umrah di usia 30, terjawab. Saya ingin menikah di usia ini, terjawab. Saya ingin jadi ASN, terjawab. Ternyata doa saya waktu kecil, Bu. Kalau saya lihat, oh ya Allah, doa saya itu luar biasa ya.